Halo, nama saya Brian Mary Williams. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel yang bagian part 1 untuk melengkapi ulangan atau nilai yang kosong. Yang pertama, A. Konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. B. Struktur dan fungsi bagian sel. C. Bioproses dalam sel. Yang A. Konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel, yaitu sel hidup tersusun dari kumpulan elemen yang sebanyak hampir 99% dari berat sel adalah elemen C, C, H, N, dan O. Bahan dasar sebuah sel terdiri di atas air sekitar 70-85%, protein sekitar 10-20%, lemak 2%, karbohidrat 1%, dan elektrolit. Kemudian yang B, sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang struktural, fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup. Struktur sel terdiri atas bagian sel bukan organel, dan bagian sel merupakan organel. Yang kedua, struktur dan fungsi bagian sel. Yang bagiannya membran sel adalah merupakan bagian terluar dari sel dan juga pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Fungsi membran sel yaitu pertama, mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Yang kedua, menjadi tempat reaksi. Ketiga, sebagai reseptor. Keempat, sebagai pelindung sel atau protektor. Yang terakhir, mengontrol zat-zat yang akan masuk dan keluar sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dengan nukleus. Fungsi sitoplasma adalah yang pertama, sebagai tempat melekatnya organel-organel sel. Yang kedua, mengontrol pergerakan sel. Yang ketiga, dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan merupakan lapisan terluar dari sel. Fungsi dinding sel adalah yang pertama, memberi kekuatan pada sel, memberi bentuk pada sel, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan luar, menjaga sel tumbuh agar tidak pecah saat kemasukan banyak air. Yang bagian sel merupakan organel. Yang pertama, nukleus. Nukleus yang itu sebagai pengendali segala aktivitas sel, membantu dalam sintesis protein sebagai identitas sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma untuk sintesis lemak. Yang kedua, untuk sintetis protein. Dan yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi sebagai tempat pembentukan vesikula sekresi dan mengangkut dan mengubah secara kimia materi yang ada di dalamnya. Sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Yang terakhir ialah membentuk lisosom. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria sebagai respirasi sel dan identitas sel dan pembentukan ATP. Yang kelima, vakuola. Vakuola itu sebagai tempat cadangan makanan pada sel hewan, berperan untuk menjaga tekanan osmotik. Yang keenam, lisosom pada sel hewan yaitu autofagi. Autofagi, autolisis, endositosis, dan exositosis. Yang ketujuh, plastida pada sel tumbuhan. Tempat fotosintesis, tempat reaksi terang dan gelap, tempat pigmen. Yang ke-8, ribosom pada sel hewan, berperan dalam sintesis protein. Yang ke-9, sentriol pada sel hewan, yaitu membantu pembelahan sel, membantu pergerakan kromosom. Yang ke-10, sitoskeleton pada sel hewan, yaitu memberi bentuk pada sel hewan, mendukung pergerakan sel, menjaga kestabilan sel, membantu mortalitas sel. Yang terakhir, menjaga keseluruhan organel sel agar tepat di tempatnya. Yang terakhir yaitu bioproses. Bioproses diartikan sebagai suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks dalam sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil yang sifatnya fungsional. Terima kasih, saya Brian Mary Williams.